Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kami yang berjudul tentang kajian tentang hukum kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Anjas Dwi Safira, yang kedua ada Arum Herdika, yang ketiga ada Aprilia Guarsi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Asyifa Nur Zahra. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Kepada presentator, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli. Beberapa ahli di dunia mengatakan bahwa yang pertama itu menurut Utrecht mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Kemudian ada menurut Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Kemudian menurut Thomas Hobbes mengatakan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan ini itu ditunjukkan untuk memerintah dan memaksakan perintah kepada orang lain. Selanjutnya, menurut J. Siti Simorangkir dan Warjono Sastro Pranoto mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Yang terakhir ada menurut John Austin, mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Sumber ini diambil dari Wawan Wuhuan Hairi 2012, judul Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, halaman 22. Selanjutnya, jenis dan ruang lingkup hukum. Yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah. Menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban bersama. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, yaitu adanya suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari tingkah laku yang berkembang. Kemudian yang ketiga ada hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum dalam arti luas dan ada hukum dalam arti sempit. Diambil dari Lukman Santoso AZ dan Yahyanto 2014, Pengantar Ilmu Hukum IAIN Ponorogo, halaman 5. Selanjutnya yaitu tujuan dari dibuatnya aturan. Yang pertama, aturan dibuat agar semua orang itu saling menghargai hak serta kewajibannya masing-masing. Yang kedua, supaya menjadikan hidup ini lebih nyaman dan aman. Yang ketiga, menjadikan lingkungan lebih tentram dan tertib. Yang keempat, tujuan dari dibuatnya aturan ada agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, tentunya untuk menjaga agar semua itu tetap dalam keadaan keselamatan. Selanjutnya, definisi kesehatan.
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa yang pertama, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional Indonesia. Diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Definisi hukum kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan, medik, dan lain-lain. 2. Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau Perhuki. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek-aspeknya, organisasinya, sarana, pedoman, standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Next. Yang ketiga, menurut Profesor Hazizi Linan, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Arti peraturan di sini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum. Yang keempat, Profesor Van der Niek. Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis di mana dokter menjadi salah satu pihak adalah bagian dari hukum kesehatan. Diambil dari Sang Gede Purnama SKMMSC tahun 2017, Modul Etika dan Hukum Kesehatan Universitas Udayana, halaman 8. Next. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi antara lain, pertama, hukum kedokteran atau hukum medis, medical law. Kedua, hukum keperawatan, nurse law. Ketiga, hukum rumah sakit, hospital law. Keempat, hukum pencemaran lingkungan, environmental law. Yang kelima, hukum limbah tentang industri, rumah tangga, dan sebagainya. Yang keenam, hukum polusi, pollution law tentang bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun, dan sebagainya. Yang ketujuh, hukum peralatan yang menggunakan X-ray seperti koper, nuklir, dan sebagainya. Yang kedelapan, hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kesembilan, berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan manusia. Diambil dari Dr. Takdir, SHMH, tahun 2018, pengantar hukum kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Barakota Palopo, halaman 4.
Yang selanjutnya ada fungsi hukum kesehatan, ada 3. Yang pertama yaitu fungsi manfaat, yang kedua fungsi keadilan, yang ketiga fungsi kepastian hukum. Dikutip dari Dr. Takdir SH MH tahun 2018, pengantar hukum kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, halaman 8. Next. Yang selanjutnya ada peraturan atau per-UU yang mengatur profesi fisioterapi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Nomor 3, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159B /Menkes /Per/2 tahun 1988 tentang rumah sakit. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104 /Menkes /Per/2 tahun 1999 tentang rehabilitasi medik. Yang nomor 5, ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363 Menkes SK /12 tahun 2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapi. Yang keenam, ada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 /Kep/M-PAN /1 tahun 2004 tentang jabatan fungsional fisioterapi dan angka kreditnya. Dikutip dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376 Menkes SK /3 tahun 2007. Next. Yang selanjutnya, dasar hukum setiap tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terdapat 16 bab dan 96 pasal. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014. Next. Yang selanjutnya ada Perundang-Undang Kesehatan. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Ya, sekian tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.